warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Dwi Kurniawati, nomor absen 27. Perkenalkan, nama saya Denisa Ayu Putri, nomor absen 10. Perkenalkan, nama saya Cinta Mirakita, nomor absen 8. Perkenalkan, nama saya Nawatika Ijazal Sabila Putri, nomor absen 22. Perkenalkan, nama saya Ayah Darwati, nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Salsa Sabila, nomor absen 6. A. Berpikir komputasional atau computational thinking. Komputasi adalah algoritma yang digunakan untuk menemukan suatu cara dalam memecahkan masalah dari sebuah data input. Data input di sini adalah sebuah masukan yang berasal dari luar lingkungan sistem. Komputasi ini merupakan bagian dari ilmu komputer berpadu dengan ilmu matematika. Secara umum, ilmu komputasi adalah bidang ilmu yang mempunyai perhatian pada penyusun model matematika dan teknik penyelesaian numerik serta menggunakan komputer untuk menganalisis dan memecahkan masalah-masalah ilmu sains. 1. Teori komputasi. Teori komputasi adalah cabang ilmu komputer teoris yang berkaitan dengan studi bagaimana persoalan dapat diselesaikan pada sebuah model dengan menggunakan algoritma. Model yang digunakan dalam menyelesaikan persoalan berkaitan dengan komputasi menggunakan algoritma disebut model komputasi. Ada 3 model dasar komputasional, yaitu fungsional, logika, dan imperatif. A. Model fungsional terdiri atas satu set nilai-nilai, fungsi-fungsi, dan operasi, aplikasi fungsi, dan komposisi fungsi. B. Model logika terdiri atas satu set nilai-nilai, definisi hubungan, dan kesimpulan logis. C. Model imperatif terdiri atas satu set nilai-nilai yang mencakup suatu keadaan dan operasi tugas untuk memodifikasi pernyataan. Teori komputasi terbagi menjadi 3 cabang utama sebagai berikut. A. Automata, teori and formal languages. Teori automata dan bahasa formal. Teori automata adalah teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan automata, yaitu grammar. Grammar adalah bentuk abstrak yang dapat diterima untuk membangkitkan suatu kalimat automata berdasarkan suatu aturan tertentu. Teori ini terdiri atas 3 model, yakni finite automata, context-free grammars, dan Turing machines. B. Computability theory atau teori komputabilitas. Teori komputabilitas bertujuan untuk memeriksa apakah persoalan komputasi dapat dipecahkan pada suatu model berkomputasi teoris. Dengan kata lain, teori ini digunakan untuk memahami masalah mana yang dapat dipecahkan dan yang tidak dapat dipecahkan. C. Computational complexity theory atau teori kompleksitas komputasi. Teori kompleksitas bertujuan untuk mengkaji kebutuhan waktu dan ruang untuk memecahkan persoalan yang diselesaikan dengan pendekatan yang berbeda-beda. Teori ini mengklasifikasikan masalah berdasarkan tingkat kesulitannya, memberikan bukti yang kuat jika masalah yang sulit memang sebenarnya sulit. 2. Pengertian berpikir komputasional. Computational thinking adalah sebuah metode pemecahan masalah dengan mengaplikasikan atau melibatkan teknik yang digunakan oleh software engineer dalam menulis program. Dalam berpikir komputasi, seseorang dituntut untuk A. Memformulasikan masalah dalam bentuk masalah komputasi, dan B. Menyusun solusi komputasi yang baik dalam bentuk algoritma atau menjelaskan mengapa tidak ditemukan solusi yang sesuai. Istilah computational thinking pertama kali diperkenalkan oleh Seymour Papert pada tahun 1980 dan 1996. Kemudian pada Maret 2006, Jonathan Wing kembali memperkenalkan istilah computational thinking, yang mana computational thinking termasuk penyelesaian masalah, merancang sistem, dan memahami perilaku manusia dengan menggambarkan konsep dasar ke dalam komputer science. Pada tahun 2011, Jonathan memperkenalkan definisi baru, yang mana computational thinking adalah proses berpikir yang diperlukan dalam memformulasikan masalah dan solusinya.
sehingga solusi tersebut dapat menjadi agen memproses informasi yang efektif dalam menyelesaikan masalah. Berikut 2 aspek dari definisi tersebut. A. Computational thinking adalah sebuah proses pemikiran yang terlepas dari teknologi. B. Computational thinking adalah metode penyelesaian masalah yang dirancang untuk dapat selesaikan dan dijalankan oleh manusia, komputer, atau kedua-duanya. 3. Karakteristik berpikir komputasional. Computational thinking memiliki beberapa karakteristik, diantaranya sebagai berikut. A. Mampu memformulasikan masalah dengan menggunakan komputer atau alat lain yang dapat membantu menyelesaikan masalah. B. Mampu berpikir dengan logika dalam mengelompokkan dan menganalisa data. C. Mampu mempresentasikan data melalui teknik abstraksi seperti model dan simulasi. D. Mampu menemukan solusi yang diotomatisasi melalui proses berpikir secara algoritma melalui langkah-langkah sistematis. E. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengimplementasikan kemungkinan solusi dengan tujuan mengetahui sumber daya yang paling hemat dan efektif. Perkenalkan, nama saya Ayu Ambarwati, kelas 7F, nomor absen 5. Saya akan menjelaskan tentang decomposition. Decomposition, jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, merupakan dekomposisi yang memiliki arti mengurai. Tahap dekomposisi merupakan tahap pertama dari computational thinking. Decomposition atau dekomposisi merupakan kegiatan pemecahan data, proses, dan masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga lebih mudah dikelola. Bagian-bagian yang lebih kecil dipecahkan atau diselesaikan satu persatu sampai masalah yang lebih besar dapat terselesaikan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dekomposisi adalah kemampuan memecah data, proses, atau masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau lebih tugas-tugas yang mudah dikelola. Misalnya, memecah drive atau directory dalam sebuah komputer berdasarkan komponen penyusunnya, file, dan directory. Adapun langkah-langkah dalam dekomposisi sebagai berikut. 1. Identifikasi masalah utama. 2. Buat serta susun daftar komponen-komponen penyusun atau utama. 3. Buat serta susun daftar bagian-bagian kecilnya. 4. Buat rencana dalam menyelesaikan masalah tersebut sesuai urutan atau algoritma. 5. Selesaikan setiap bagian-bagian kecil hingga ke detail. Akan diteruskan oleh teman saya. Denisa Ayu Putri dari kelas 7F nomor absen 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan pola. Pengenalan pola merupakan kemampuan untuk melihat persamaan pola, perbedaan pola, dan keteraturan dalam data yang nantinya akan dipergunakan dalam membuat penyajian data. Contoh penggunaan metode pengenalan pola adalah menentukan rute dan jarak terdekat dari rumah ke sekolah. Pengenalan pola dibagi menjadi 3, yaitu sinteks, statistik, dan jaringan saraf tiruan. Yang pertama, pendekatan sinteks. Pendekatan secara sinteks adalah pendekatan dengan menggunakan aturan-aturan tertentu. Misal, sepatu pemuda mempunyai ciri sebagai berikut: selalu berwarna putih, berukuran 43, sneaker, bermerek Adidas, dan selalu bersih. Jika ada sebuah sepatu dengan ciri-ciri 90% lebih dari ciri-ciri tersebut, dapat dikatakan sepatu pemuda dengan toleransi sekitar 10%. Yang kedua, pendekatan statistik. Pendekatan statistik adalah pendekatan dengan menggunakan data-data yang berasal dari statistik. Misal, dalam sebuah perusahaan besar melihat kurva keuntungan anak perusahaan tertinggi adalah perusahaan A, kemudian disusul dengan perusahaan B dan perusahaan C.
Apabila seseorang investor datang ke perusahaan tersebut, maka orang tersebut dapat dikatakan sekitar 95 orang tersebut membeli perusahaan A. Karena berdasarkan kurva perusahaan A memiliki harga tertinggi. Yang ketiga, pendekatan jaringan saraf tiruan. Pendekatan jaringan saraf tiruan adalah pendekatan dengan menggabungkan pendekatan sinteks dan statistik. Untuk pengenalan pola dengan pendekatan jaringan saraf tiruan, kita seolah membuat sebuah sistem yang kinerjanya sama dengan otak kita. Agar sistem tersebut tidak menjadi cerdas, kita harus memberikan pelatihan terhadap sistem tersebut selama jangka waktu tertentu yang kita tentukan. Karena dengan melihat sistem tersebut, maka akan menambah rule-rule serta data statistik yang digunakan oleh sistem untuk mengambil keputusan. Pola yang selalu terdapat dalam segala hal. Pengenalan suatu pola sangatlah penting karena kita dapat mengetahui apa yang akan terjadi. Namun melihat saja tidaklah cukup, kita juga harus mengenali dengan meneliti pola tersebut. Adapun cara mengenali dan meneliti pola tersebut sebagai berikut. Yang pertama, melihat secara langsung. Bagi sebagian orang, melihat secara langsung sudah bisa menebak atau membaca pola tersebut. Namun, janganlah melihat dalam satu sisi saja. Kita harus melihat pola tersebut secara keseluruhan. Yang kedua, memikirkan dengan matang pola tersebut. Setelah melihat, kita pastinya akan memikirkan pola tersebut supaya kita dapat mengingat dan mengenal pola itu. Memikirkan pola membuat kita tahu apa yang akan terjadi. Yang ketiga, merasakan pola. Dengan merasakan pola, kita dapat mengetahui pola apa yang dimaksud. Berbagai hal di dunia ini memiliki pola tertentu yang berbeda. Namun, jika kita merasakan pola itu, kita dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan pola tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dia Amira Dita, nomor absen 8 kelas 7F. Di sini saya akan menjelaskan tentang abstraksi. Abstraksi yaitu melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola, tren, dan keteraturan tertentu. Contoh penggunaan abstraksi adalah menentukan posisi yang dapat digeneralisasi dengan titik, koordinat, bujur, dan lintang. Adapun langkah dari proses abstraksi sebagai berikut. 1. Mengumpulkan sub masalah dari hasil dekomposisi. 2. Menentukan skala kebutuhan dari sub masalah tersebut terhadap seberapa besar dampak dari sub masalah tersebut terhadap masalah kompleks. 3. Menghilangkan sub masalah yang memiliki skala kebutuhan tidak terlalu penting hingga tidak penting. Mengapa abstraksi penting? Abstraksi memungkinkan kita untuk membuat gagasan umum tentang apa masalahnya dan bagaimana mengatasinya. Proses menginstruksikan kita untuk menghapus semua detail spesifik dan pola, adapun yang tidak akan membantu mengatasi masalah. Ini membantu kita membentuk gagasan tentang masalah tersebut. Ide ini dikenal sebagai model. Selanjutnya akan disampaikan teman saya. Nama saya Nawabika Iza Salsabila Putri, kelas 7F, nomor absen 22. Saya akan menjelaskan tentang algoritma. Algoritma bisa diartikan sebagai prosedur yang berupa langkah demi langkah. Algoritma sering digunakan untuk perhitungan, penalaran secara otomatis, dan juga pemrosesan data. Sehingga algoritma merupakan pilihan dari berbagai metode computational thinking yang sangat mudah diterapkan terhadap peserta didik karena algoritma mudah untuk
didesain dan dipahami. Contohnya dengan menggunakan skema atau flowchart atau diagram alur. Dalam menulis algoritma membutuhkan perencanaan yang panjang agar dapat berfungsi dengan benar. Solusi yang ditawarkan komputer sebaik algoritma yang kamu tulis. Jika algoritmanya tidak bagus, maka solusinya juga tidak akan bagus. Algoritma design adalah kemampuan mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama secara step by step, langkah demi langkah, tahapan demi tahapan, sehingga orang lain dapat menggunakan langkah atau informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Salah satu aspek terpenting dari perancangan algoritma adalah membuat algoritma yang berjalan dengan efisien. Contoh sederhana dari algoritma design adalah 1. Langkah-langkah membuat kopi. 2. Langkah-langkah menanam bunga mawar. 3. Implementasi program komputer dalam bahasa C. Algoritma yang baik memiliki sifat-sifat sebagai berikut. 1. Benar, solusi yang dihasilkan dapat menyelesaikan masalah. 2. Efisien, solusi yang dihasilkan bersifat tepat guna atau sesuai dengan masalah yang ada. 3. Mudah diimplementasikan, solusi yang dihasilkan dapat digunakan secara realistis dan mudah. Langkah-langkah dalam pemikiran algoritmik sebagai berikut. 1. Definisi masalah. 2. Pengembangan model. 3. Spesifikasi algoritma. 4. Merancang sebuah algoritma. 5. Memeriksa kebenaran algoritma. 6. Analisis algoritma. 7. Implementasi algoritma. 8. Pengujian program. 9. Persiapan dokumentasi. Apakah algoritma penting? Tentu penting. Dengan algoritma kita dapat mengerjakan tugas lebih terstruktur dan lebih pasti, sehingga hasil yang kita dapatkan juga tepat. Dalam dunia manajer, algoritma sangat berguna untuk membuat pekerja menjadi mengerti apa yang harus mereka lakukan. Demikian akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Sylvia Dwi Kurniawati, nomor absen 27. Flowchart adalah bentuk diagram yang digunakan untuk menggambar suatu proses sistem atau alur perencanaan atau bagian hal lainnya. Flowchart atau diagram alur ini banyak digunakan di berbagai bidang, baik maupun mendokumentasikan, merencanakan, atau mengkomunikasikan proses agar lebih jelas dan mudah dipahami. Berdasarkan kegunaannya, flowchart terdiri dari beberapa jenis, yaitu flowchart system, flowchart dokumen, flowchart program, flowchart proses. Berikut tahapan langkahnya. 1. Membuka aplikasi Word. 2. Klik opsi Insert, kemudian Save. 3. Pilih simbol yang dimasukkan dalam flowchart sesuai kebutuhan. Beri teks keterangan penjelasan dalam simbol flowchart. 5. Susun simbol menjadi kesatuan prosedur secara urut. 6. Sesuaikan besar dan letak simbol satu persatu.